Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Untuk kali ini saya akan coba menjelaskan cara membuat alur tujuan pembelajaran dari analisis CP yang telah kita lakukan. Pertama-tama yang harus kita siapkan tentunya adalah analisis CP. Ini adalah analisis CP yang dulu saya buat. Lalu selanjutnya adalah siapkan belangkonya ya. Analisis ATP-nya, maksud saya alur tujuan pembelajaran. Ini belangkonya. Nah, kebetulan saya sudah membuat ATP-nya Bapak dan Ibu, karena kalau harus live tentu saja akan lama. Di sini saya menambahkan nama penyusun, mata pelajaran, fase kelas, dan capaian pembelajaran. Tentu saja untuk capaian pembelajaran ini kita tinggal copas ya. Oh maaf Bapak dan Ibu, ini ada bagian atasnya. Nah di sini sebelum kita ke ATP, di sini direkomendasikan Bapak dan Ibu untuk menambahkan target capaian pembelajarannya dulu, supaya Bapak dan Ibu mengetahui bahwa ATP yang kita buat ini untuk elemen yang mana gitu ya. Karena ATP itu maksud saya karena satu elemen ini terdiri dari beberapa ATP. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi ATP yang ini itu untuk elemen yang mana gitu dan nomor berapa. Nah ini untuk elemennya nomor 1 dan capaian pembelajarannya ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah ini elemen nomor 1 ya. Nah kita lanjut. Selanjutnya di alur tujuan pembelajarannya sama copy paste. Ini capaian pembelajarannya berasal dari sini. Lalu untuk nomornya saya kasih 1112 karena yang pertama ini satunya itu adalah nomor elemennya. Nah ini nomor elemennya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu menambahkan elemen selanjutnya, jangan lupa nomornya ditambah menjadi nomor 2 gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, di tujuan pembelajaran ini saya dapatkan dari hasil analisis CP ya. Bapak dan Ibu hanya mengingatkan saja bahwa yang namanya alur tujuan pembelajaran maksudnya adalah atau bermaksud supaya kita sebagai guru bisa mudah ya dalam membuat modul pembelajaran, di mana peserta didik kita nanti akan diberikan sebuah kegiatan pembelajaran dan tentu saja pembelajaran itu memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan itulah yang nanti kita harus urutkan dari mulai yang paling dasar sampai dengan paling tinggi. Nah, untuk ATP yang saya buat tadi itu berasal dari CP ini. Nah, analisis CP ini lalu menghasilkan TP ya. Artinya ini belum berurutan, belum beraturan, artinya masih acak gitu. Namun ini kebiasaan saja ya, kebiasaan saya untuk membuat TP itu langsung terurut gitu. Jadi mulai mengidentifikasi, menjelaskan, mengoperasi, membuat. Jadi tidak acak-acakan gitu. Artinya saya akan lebih mudah ketika nanti membuat ATP. Walaupun sebenarnya di TP ini tidak harus terurut sebenarnya. Ya, tidak harus berurutan. Maksud berurutan itu adalah berurutan proses penyampaian kepada peserta didiknya. Nah, gitu ya. Tapi setelah di alur tujuan pembelajaran tentu saja yang namanya alur itu harus berurutan. Artinya mana dulu yang dasar, mana dulu yang harus disampaikan, baru nanti ke hal-hal yang lebih rumitnya gitu. Nah, di sini untuk materi intinya jenis-jenis potensi budaya dan kearifan lokal gitu ya. Ini semuanya total ada 12 ATP. Nah, maksud saya 20 ya, banyak ya. Dan di sini ada rasionalisasi di sini saya tambahkan. Maksud dari rasionalisasi yaitu adalah keadaan-keadaan yang mempertimbangkan kita untuk membuat alur tujuan pembelajaran ini. Karena yang namanya setiap satuan pendidikan
memiliki kondisi situasi yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain atau dengan satuan pendidikan yang lain. Artinya apa? Artinya ATP ini tidak bisa kita berikan ke sekolah yang lain karena bisa jadi kondisi dan situasinya itu berbeda. Dan sebaliknya, kita juga tidak bisa copy paste ATP dari sekolah yang lain karena tentu saja kondisi dan situasinya juga berbeda gitu. Apa buktinya bahwa setiap sekolah itu berbeda? Artinya kita bisa membuktikan di sini di ATP. Contohnya di sini ada membuat media grafis. Membuat media grafis itu bisa dilaksanakan kalau di sekolah, karena di sekolah kami ada fasilitasnya, misalkan ada PC, ada lab, ada anak-anak yang memiliki gadget lain sebagainya. Mereka bisa membuat media grafis dengan mudah. Ataupun kalau misalkan media grafisnya menggunakan cara manual, mereka bisa membeli alat-alat atau ATK yang mudah didapatkan ya, karena kita dekat dengan toko gitu, dengan toko ATK-nya. Kalau misalkan kondisi di daerahnya itu sangat jauh, tidak memungkinkan, tentu saja ini bisa saja tidak dilaksanakan gitu. Membuat media grafis seperti ini itu tidak bisa dilaksanakan. Artinya sesuaikanlah Bapak dan Ibu, merdekakan sekolah Bapak dan Ibu, merdekakan semuanya, sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Yang pertama kondisi peserta didiknya, yang kedua adalah kondisi sarana dan prasarana yang ada. Jadi untuk ATP ini tidak bisa ya Bapak Ibu ya di copy paste dari sekolah yang lain ataupun kita copy paste dari sekolah yang lain. Dan ini dijelaskan di ATP ini ya. Ada yang berada di kolom rasionalisasi. Begitu sepengetahuan saya. Untuk alokasi waktunya di sini ada 2 jam sampai nanti akhirnya 45 jam di sini ya, kurang lebih. Karena setelah saya hitung satu TP ini ya, satu elemen ini maksud saya, satu elemen ini itu harus 40 jaman lah gitu ya, kurang lebih. Kalau misalkan ada lebih 5 jam berarti dari elemen yang lainnya harus dikurangi 5 jam. Seperti itu. Lalu materi intinya di sini dituliskan Bapak Ibu ya, harus benar-benar teliti dalam menuliskan materi inti karena rata-rata ini sama ya, potensi budaya daerah. Terus kita bedakan apanya? Bedakan di apa yang mau disampaikannya nanti kepada peserta didik. Contohnya di sini kan jenis-jenisnya, deskripsinya, perbedaannya, dan ini 2 jam ini bisa disatukan. Gitu. Jadi satu modul nantinya bisa jadi ada 3 tujuan pembelajaran gitu. Jadi tidak harus satu tujuan pembelajaran harus satu modul, tidak. Kalau seperti itu akan banyak nanti modulnya ya, dan tidak efisien. Lalu selanjutnya untuk profil pelajar Pancasila, karena lebih fokusnya ke sini ya Bapak dan Ibu. Gotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Karena kenapa gotong royong? Karena nanti saya akan menggunakan model pembelajaran di sini PBL gitu ya, Project Based Learning dan Discovery Learning. Untuk Discovery Learning di sini ada mandirinya. Jadi kegiatan yang mandirinya di sini. Dan tentu saja bernalar kritis ya. Ini glosarium atau misalkan istilah-istilah yang harus disampaikan. Di sini ada potensi budaya, kearifan lokal, dan jangan lupa dituliskan sumbernya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti mengarang bebas, itu sumbernya dari mana. Dituliskan walaupun berasal dari Google, karena biasanya di Google juga dijelaskan dari mana asalnya gitu. Setelah itu jumlahkan jamnya. Setelah itu tanda tangan guru mata pelajaran dan selesai Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk praktik ya. Jadi membuat ATP, membuat analisis CP itu tidak bisa hanya menonton saja ya, harus langsung dipraktikkan. Segera dipraktikkan kepada Bapak dan Ibu karena sebentar lagi akan dimulai pembelajaran untuk kurikulum merdeka di kelas 10 bagi yang IKM dan 10-11 bagi sekolah penggerak atau sekolah pusat keunggulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.